Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Yuda dengan NIM 2023 230045. Di sini saya akan menjelaskan yaitu NDG Linux Unhatch. Untuk modul sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan sebagai untuk menyelesaikan tugas materi dari praktikum sistem operasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari modul 18 sampai 22, yaitu modul akhir. Di modul 18 ini ada paket manajemen, di mana paket manajemen ini merupakan sistem yang memungkinkan kita untuk mengelola perangkat di Linux, termasuk instalasi pembaruan dan penghapusan dari Debian and Red Hat. Di sini ada dpk command dan apt-get. Kita lanjut saja. Installing paket. Untuk menginstal sebuah paket, kita menggunakan perintah yaitu sudo apt-get update. Nah, di sini saya sudah melakukan percobaan tersebut sampai hasilnya ada memunculkan sebuah output yaitu reading packet is done. Artinya paket sudah dibaca dan selesai diinstal. Nah, lanjut. Di sini ada sebuah perintah apt-get search cow, yaitu dengan kata kunci cow. Cow ini yaitu jika kita ingin menginstal, kita dapat menggunakan perintah apt-get install. Jika ini jika perintah tersebut ini merupakan sebuah paket dari repositori. Setelah kita bisa mencari paket menggunakan apt-get search ini, maka kita akan mencari paket yang terkait dengan nama kau ini. Nah, saya sudah melakukan percobaannya, itu ada di sini. Nah, ini dia, apt-get search kau. Nah, selanjutnya ini merupakan sebuah perintah untuk menginstal paket. Karena kita sudah mencoba perintah apt-get install, maka kita dapat menginstal kait dengan kata kunci kausa ini. Nah, selanjutnya ada perintah yaitu kata kunci kausa ini yaitu di ndg linux unhat. Kita coba saja ketik kausai ndg linux unhatch. Nah, maka akan menampilkan output seperti ini. Nah, untuk updating paket ini, perbedaannya itu adalah yang ini perintah untuk memperbarui daftar paket, dan yang ini merupakan untuk menginstal atau paket yang sudah terinstall. Selanjutnya ada removing paket. Removing paket itu adalah menghapus paket. Untuk menghapus paket dari sistem ini, kita dapat menggunakan perintah apt-get remove. Perintah ini menghapus paket, namun menyisakan konfigurasi. Jika kita menghapus sepenuhnya, maka kita pilih termasuk ke konfigurasi, kita bisa menggunakan perintah seperti ini untuk menghapus sepenuhnya. Nah, next kita lanjut modul 19, yaitu ada updating user password. Pada sistem ini kita dapat menggunakan perintah yaitu pswd
Untuk mengubah kata sandi baik untuk pengguna biasa maupun pengguna root untuk pengguna lainnya. Perintah password ini digunakan untuk mengubah kata sandi pengguna. Setiap pengguna dapat mengubah kata sandi. Kita langsung saja, ini ada sebuah perintah password atau mengubah password. Passwordnya itu netlab 123. Kita ganti saja passwordnya netlab 1234. Netlab 4. Nah, sudah berhasil untuk mengganti sebuah password. Selanjutnya di sini ada password sysadmin, di mana kita dapat melihat informasi status mengenai kata sandi kita untuk menggunakan untuk -s ini untuk memberikan status kata sandi pengguna sysadmin. Kita langsung coba -wd minus sysadmin. Ada yang salah, kita coba lagi. Nah, sudah sama ya. Oke, di sini ada penjelasannya, yaitu username di sini adalah nama pengguna, misal dengan contoh sysadmin. Di sini password status, kayak ini untuk kata sandi aktif, ini untuk kata kunci, kata sandi yang terkunci, dan ini jika tidak ada kata sandi. Dengan contoh example-nya itu P. Tanggal ini adalah tanggal kata sandi terakhir kali diubah, dan ini jumlah minimum hari sebelum kata sandi dapat diubah lagi. Yang maksimum ini adalah batas hari kata sandi aktif sebelum harus diubah. Dan selanjutnya ini ada one, jumlah hari sebelum masa kadaluarsa kata sandi. Inaktif ini adalah hari setelah kata sandi, masa kadaluarsa kata sandi sebelum akun menjadi tidak aktif. Nah, di sini ada perintah surut. Kita coba surut. Passwordnya itu netlab 1234. Yang salah. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya ada password sysadmin, perintah sysadmin. Ini adalah untuk mengubah kata sandi pengguna lain. Misal jika kita ingin mengubah kata sandi akun sysadmin, kita dapat menggunakan perintah yang ada di sini. Kita coba password sysadmin, enter, netlab 1234, netlab. Nah, sudah berhasil.
Oke, next. Selanjutnya yaitu exit command, perintah untuk keluar. Perintah ini digunakan untuk melakukan perubahan. Kita dapat keluar dari sesi root dengan perintah exit. Kita coba exit. Nah, maka sudah keluar dari sesi root dengan perintah exit atau keluar. Next, modul 20, yaitu ada redirection. Redirection ini merupakan di mana kita untuk mengalihkan output dari suatu perintah ke file atau tempat lain. Misalnya output dari perintah tampil di terminal, tapi dengan redirection ini kita bisa mengarahkan output tersebut ke file di sistem. Nah, di sini ada penjelasannya. Seperti ada stdin, stdout, dan stder, standar error. stdin ini adalah masukan yang diberikan oleh pengguna, biasanya dari untuk keyboard ya. Dan ini standar output, hasil keluaran perintah yang biasanya ditampilkan di terminal. Dan ini standar error atau stder, menampilkan pesan kesalahan saat perintah gagal dieksekusi. Nah, ini perintah-perintahnya. Cd dokumen, kita masuk dulu ke model. Kita coba dokumen paket put text. Nah, maka ada menampilkan sebuah output put is good yang ada di sini. Nah, kita coba lagi perintah yang ada di sini. Get put text new file text. Kita ini dapat bisa mengalihkan hasil dari perintah get ke file. Kita bisa menggunakan perintah seperti yang ada di sini. Oke, kita lanjut lagi. Get new file 1. Oh, berarti kita mencoba new file text. Oh iya, saya lupa menambahkan getnya. Nah, maka aku menantikan ini. Ini adalah gunanya untuk mengalihkan output dari perintah get put tadi, get put text ini ke file new file text ini. Nah, kita lanjut. Echo hello. Echo hello. Maka akan menampilkan sebuah output hello. Oke, next. Modul 21. Modul 21 itu ada using the text editor. Di sini ada sebuah perintah p
Text editor di sini ada perintah yaitu P. P ini adalah editor teks gambar. Teks standar di Linux yang tersedia hampir di semua distribusi Linux. P adalah ini singkatan dari P improve. Namun untuk pro dasar baik P maupun PIM bekerja hampir sama. Di sini juga ada nano juga, ada Emacs. Kita lanjut saja. Di sini ada H motion, H left one karakter itu ke kiri, karakter ke kiri ini down ke bawah, up the line ke atas. Ini kanan, ini maju satu kata, ini mundur satu kata, dan ini ke awal baris, dan ini ke akhir baris. Selanjutnya ada sebuah cut. Di sini ada delete atau menghapus, copy yang atau mengcopy, dan ini paste. Selanjutnya ada delete sini. DD ini artinya yaitu hapus baris saat ini. Dan 3DD ini menghapus teks dalam 3 baris. DW menghapus current word kata atau delete, menghapus next 3 word. Dan D4 hal ini menghapus 4 karakter dari sebelah kiri. Oke, kita next. Ini CC mengubah parlen. Ini mengubah sebuah kata, dan ini mengubah 3 kata selanjutnya. Dan ini mengubah 4 karakter yang ada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya ada yang current, yang the next three line, yang the current word. Dan ini yang to the end of the line. Yang ini adalah menyalin teks atau ke buffer tanpa menghapus. Kayak ini path pas cursor, path buffer cursor. Insert mode. Di sini ada enter insert mode of the cursor, enter mode and the end of the line. Oke, kita lanjut X mode. W ini di sini ada W yaitu menyimpan perubahan, dan Q ini keluar jika tidak ada perubahan, dan ini fungsinya itu adalah untuk keluar tanpa menyimpan perubahan. Dan yang WQ ini menyimpan salinan dari sebuah file name. Oke, kita next. Di sini ada moving word forward. Program NDG Linux ini adalah langkah awal bagi pemula untuk mempelajari dasar-dasar sistem operasi Linux atau open source atau sumbernya sangat terbuka. Di sini ada penjelasan yaitu post the various atau community, yaitu dengan lisensinya ini free atau open source software. Knowledge di sini ada dalam dunia aplikasinya ini sumbernya terbuka di dalam dunia kerja, serta perbandingannya dengan aplikasi berlisensi tertutup. Dan yang selanjutnya ini ada basic concept of hardware atau konsep dasar hardware. Ada proses, program, dan komponen dari sistem operasi Linux. Selanjutnya ini bisa auto work the command line with file.
penggunaannya command line dan manajemen file. Auto create ini backup dan kompres datanya, dan selanjutnya ada sistem security. Keamanan sistemnya tuh termasuk manajemen pengguna, grup, dan izin file. How to create and run simple script dengan pembuatan dan eksekusi script sederhana. Di sini juga dijelaskan bahwa program ini sangat berguna bagi siapapun yang ingin melakukan karya di dunia Linux dan sumber terbuka. Serta di sini ada sertifikasi Linux esensial. Selain itu ada NDG Linux Series menawarkan 2 kursus. Ada NDG Linux 1 dan 2 yang dirancang untuk mempersiapkan kita mendapatkan sertifikasi LPI-C -1 atau CompTIA Linux Plus Powered by LPI Certification. Arsitektur sistem. Di sini juga ada mereka yang menjadi sebagai administrator Linux profesional dan mencakup topik seperti arsitektur Linux sistem, Linux instalasi Linux, shell scription, tugas administratif, hingga keamanan jaringan. Nah, ini contoh-contohnya IT esensial di sini. IT esensial. Di sini dijelaskan bahwa menawarkan pengalaman langsung melalui laboratorium, instalasi dan peningkatan sistem. Oke, kita next. Modul terakhir yaitu 22.1. Di sini ada Linux for Cisco Certificate CyberOps Associated, di mana ini ada untuk menyiapkan individu untuk berkarir di bidang keamanan cyber dengan fokus pada pemantauan dan analisis sistem informasi. Keahlian Linux yang kita pelajari ini ada banyak ya. Nah, ini ada sebuah keterampilan Linux yang penting dalam jalur Cisco CyberOps. Ada analisis file, manipulasi file, ada konfigurasi jaringan juga, ada modifying and creating konfigurasi file, ada permission atau perizinan, dan network konfigurasi. Nah, sekian dari hasil atau video saya sebagai menyelesaikan tugas dari praktikum sistem operasi. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.